Selamat datang di podcast Tuaga. Kali ini gue punya acara baru, yaitu podcast seputar mahasiswa. Gue nggak tahu bakal berlanjut atau enggak podcast-podcast kedepannya, entah dari mahasiswa, pelajar, maupun kalangan yang lainnya. Buat lo yang baru datang channel gue, jangan lupa lu like, komen, subscribe biar gue semangat. Buat yang penasaran nonton ini, stay tune. Kali ini gue kedatangan tamu. Gue mengundang tamu dari salah satu universitas swasta, tepatnya di Depok. Pasti lu identik Depok tuh kota-kota metropolitan parah setelah Jakarta, yaitu bukan inisial tanpa berlama-lama, mungkin buat yang penasaran dengan siapa sih bang namanya, langsung aja buat Ananda perkenalkan namanya siapa, dari universitas mana, dan jurusannya apa. Ya, nama gue Muhammad Afif Budin Ismawardana. Gue biasa dipanggil Afif. Sekarang gue lagi kuliah di Universitas Gunadarma alias UGM kalau orang bilang. Oke, itu ada perkenalan singkat dari bintang tamu pada hari ini. Dan mungkin kali ini kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu adalah, enak gak sih jadi anak mahasiswa? Kalau dibilang enak sih relatif ya. Soalnya ya ada enaknya juga, yang ada juga yang enaknya. Enaknya itu tuh kenapa, dan gak enak itu kenapa? Kalau enak sih pertama circle mungkin ya. Pertama circle. Kedua Banyak cewek. yang ketiga, Apa ya? Mungkin tongkrongan kali. tongkrongan kami. Bukan tongkrongan. Oke, itu adalah pertanyaan pertama, dan kita belum tahu apa sih yang enak dari jadi mahasiswa. Mungkin kayak banyakan skripsi, banyakan mata kuliah dan sebagainya. Langsung kita pertanyakan kepada sang bintang tamu lah gitu ibaratnya. Silakan. Kalau ngomongin mata kuliah, sebenarnya tergantung minat dari elunya. Misal nih lu hobi di komputer, ya udah pasti masuk ke IT. Betul. Kan? Kalau lu suka ngoding, ya pasti masuk ke SI. Betul. Sistem informasi. Nah, kalau gua kebetulan emang karena pengen ngehindarin ini aja. Ngehindarin apa? Di proyek. Proyek. Bokap gua kan emang orang proyek. Nah, gua tuh disuruh ngurusin dia gitu. Oke, itu ada jawaban pertama dari pertanyaan yang pertama. Jadi kesimpulan adalah, jadi mahasiswa itu relatif enak, relatif juga enggak. Jadi enaknya adalah kita bisa ketemu sama teman baru, teman yang punya mindset jauh, mindset yang berpikir panjang, dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan gak enaknya mungkin kita masuk kuliah karena terpaksa, kita ada ekonomi maupun dan sebagainya. Gitu ya dari gua dan temen gua. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, masuk pertanyaan yang kedua. Apa pendapat lu tentang anak kuliah yang bolos pada saat pelajaran? Menurut gue sih rugi ya. Rugi karena pertama dia kalau kuliah itu kan, gua kan swasta ya. Ya. Ya bayaran dong per semester kan, ya lumayan. Tapi kalau lu nggak ketemu dosen lu, kalau cuma kuliah absen, apalagi yang absen deh, yang absen doang aja itu bisa dibilang ngikutin pelajaran paling cuma diem ngeliatin aja ya kan, pikiran lu padahal kemana-mana ya kan. Apalagi ya mahasiswa yang suka cabut-cabutan gitu kalau kelas, pasti rugi. Pertama di biayanya dia ya kan, kedua ya gue nggak terlalu mikirin sih ya. Jadi mungkin itu ada jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kita langsung masuk aja pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga adalah, gimana sih circle di perkuliahan gitu? Pasti kan beda nih kuliah, circle di sekolah, tongkrongan maupun di perkuliahan. Langsung kita tanyakan saja kepada teman saya. Paling pertama yang gue rasain tuh bebas. Pertama bebas. Ya lu bebas ngapain aja. Kayak temen lu ada yang ya negatif lah,
Tapi lu juga bisa berpikiran positif gitu, nggak ngikutin tingkah laku mereka, dan mereka juga nggak terlalu maksa gitu kan. Kedua, mungkin terlalu high ya. Wah, terlalu high. Iya, soalnya nongkrongnya itu kayak yang bukan tongkrongan kami ya. Tongkrongan kami. Nongkrongnya tuh ya di kafe ya kan, yang kayak dulu biasanya cuma jajan di warung, es plastik, es cekek kan. Es cekek, es cekek itu elit brother. Terus sekarang lu nongkrongnya ya pakai cangkir gitu kan, boba tuh. Wah, boba, sip boba. Wih, endorse dong sip boba. Terus ketiga palingan circle-nya tuh gak bisa ditebak. Contohnya gimana tuh? Contohnya gimana? Kayak gini nih, mungkin menurut lu bercandaan lu tuh kayak bercanda ya. Kalau bercanda tuh kayak, oh gua terlalu lu merasa kalau lu udah bercanda lu terlalu merasa bersalah gitu. Padahal menurut mereka itu biasa-biasa aja. Betul. Jadi susah ditebaknya tuh mungkin perasaan ya, perasaan kita kalau lagi nongkrong gitu kan. Terlebih sama kayak orang-orang yang lu baru ketemu temen pertama kali yang ibaratnya mainannya ya udah bukan kayak dulu lu waktu di kampungan gitu ya. Mainan lu dari kota ya kan. Ya jujur aja gue lahir dari ya kampung Jakarta ya, tapi pinggiran. Gila. Mainan gue ya sama temen-temen yang bisa dibilang notabene anak-anak inilah orkai Bagus, orkai. orang kaya ya. Tapi lu mau nggak mau ya kalau lu udah satu circle sama anak-anak yang mereka, ya udah lu berkawan aja. Kalau lu mau macem-macem ya itu serah lu, hak lu. Lagi pula nggak ada yang larang juga ya kan, lu mau macem-macem kayak gimana. Tuh. Gitu aja sih kalau menurut gua. Kita jawaban yang sangat panjang, nggak panjang banget. Circle dari perkuliahan. Jadi circle dari perkuliahan itu adalah bisa dibilang ya, circle yang bisa dibilang tuh high, yang tinggi gitu. High gitu ya, tinggi. Jauh beda sama ketika kita di sekolah. Tongkrongan mungkin bisa dibilang beda juga. Buat tuh yang baru masuk kuliah tuh bisa dibilang hati-hati deh. Karena kita harus pintar-pintar nyari teman juga. Jangan asal kita masuk ke circle yang negatif, yang ngajak, ayo kita negek gitu. Jangan negek. Muter-muter. Betul, muter-muter. Kita keliling-keliling naik sepeda, bercanda. Sekarang kita masuk pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini adalah, menurut lu, mending kerja dulu, apa kuliah dulu sih? Buat orang-orang yang baru lulus. Betul. Apalagi yang sekarang mendekati UTBK nih. Pasti banyak orang yang berpikiran, gue mending kerja apa kuliah? Kalau kerja pasti Ini gue boleh minum dulu gak nih? Boleh bang. Dapat duit. Nah kalau kuliah gue harus sama-sama bingung. Orang tua gue kalau tidak punya uang, ekonomi sulit, gue harus kerja juga. Nah gimana sih bang solusinya, dan menurut lu, pendapat lu, bagaimana buat anak sekolah yang baru lulus dari kelas 12 untuk masuk ke jenjang lebih tinggi? Kalau pendapat gue sih, lihat dulu kondisi keluarga lu. Tuh paling penting itu sih. Betul. Karena kan lu kuliah kan lu dibiayai oleh keluarga lu sehari-harinya ya kan. Betul. Gak mungkin dong lu lulus dari sekolah tiba-tiba lu punya duit ya kan. Betul. Bisa buat bayar buat kuliah. Kok lu minum sih? Haus bang. Silakan minum. Terus kalau menurut gue ya, kayak tadi, lihat dulu kondisi keluarga lu. Kalau sekiranya emang orang tua lu ngedukung buat kuliah, ya why not, ya kan? Pendidikan zaman sekarang, pendidikan kan penting banget. Betul. Karena sekarang orang pandangnya tuh dari gelar. Kalau kita gelar karpet nggak mungkin juga dong pandang, karena tapi bisa juga gelar karpet, wah ada pandangan makanan tuh gitu. Tapi kalau pandangan yang sama itu tidak mungkin. Kenapa? Dosa. Lanjut bang. Lanjut. Ya tadi kan udah gue bilang, kalau orang tua lu ngedukung ya lanjut aja gitu. Karena orang tua juga pasti pengen yang terbaik kan. Betul. Buat anaknya. Ya kayak yang tadi gue bilang, kalau orang tua lu ngedukung,
ya lanjut aja gitu. Karena orang tua pengennya kan yang terbaik ya kan? Betul. Tapi kalau orang tua lu emang kondisinya nih lagi bener-bener nggak memungkinkan buat lanjut kuliah, jangan dipaksa gitu. Karena kuliah itu butuh biaya, Betul. Kalau- Tenaga, betul. tenaga juga. Kalaupun lu masuk negeri pun sehari-hari lu dibiayain sama orang tua lu kan. Betul. Apalagi buat anak kuliah yang ngekos di luar kota. Itu pasti banyak banget biaya, dari biaya kuliah, Kok tahuan lu sih? karena kita di sini saling men-sharing pengalaman. Dari temen-temen juga ya. Betul gitu. Bener-bener. Kalau di luar kota mungkin bisa dibilang biaya lebih mahal. Kenapa? Pertama, mungkin biaya dari kuliahnya, biaya makan, biaya kos-kosan, biaya hidup, biaya rumah tangga. Tidak, karena belum nikah gitu ceritanya. Biaya Lanjut. operasional. Betul. Biaya naik Grab. Karena nggak mungkin lu punya motor dari, tapi biasa aja buat tuh yang anak-anak touring. Gua pengen kuliah di luar kota nih. Ah, bawa motor ah. Gila lu. Lah kalau kuliahnya di Jakarta Bandung bolak-balik gitu. Iya, bagus, itu enak karena kita sambil touring menikmati perjalanan yang ada. Setiap hari healing. Betul, healing. Healing, kita healing gitu. Lanjut, Lanjut yang tadi masih. lanjut. Itu tadi pertama ya ekonomi mungkin ya. Yang kedua buat anak-anak yang bingung mau lanjut kuliah atau enggak, jangan biarin diri lu itu keikut-ikutan sama orang. Betul. Itu udah pasti. Karena gue yang ngerasain dulu. Gue kuliah itu ya ngeliat orang juga. Ya. Tapi yang gue rasain setelah gue kuliah, kayak oke lah kita bilang enak di kuliahan, apa-apa bebas, bisa nyambil kerja juga ya kan. Betul. Tapi tetap aja balik lagi, nanti tuh lu bakal ngerasa malu gitu, lu minta mulu sama orang tua lu ya kan, minta jajan. Apalagi ya kalau lagi pandemi kayak gini, lu minta duit terus ya kan, nggak enak Betul. juga ya kalau Betul. orang-orangnya notabene kayak Atas. si murah banget. Iya, murah banget. Itu mah beda cerita kawan. udah cerita. Betul. Udah itu mah Mau dipaksa juga bisa aja. bisa gitu. aja. Betul. Ya kan, bener dong. Terus jangan lupa sebenarnya paling penting ya di antara dua itu, nanya sama Tuhan lu sendiri. Udah pasti kan nanya sama Tuhan. Betul. Karena lu pasti doa dong ya kan. Lu kan kalau lu mau lanjut kuliah kan nungguin nilai-nilai kelulusan Betul. masuk kuliahan. Betul. Pasti lu doa dulu dong sama yang di atas. Betul. Biar dibuka jalan. Betul. Itu yang pertama guys. Karena Iya. kalau yang kedua baru kedua orang tua dan ya sharing pengalaman sama orang-orang kita. Benar sih. Apalagi kalau yang punya abang gitu kan, penting banget tuh nanya ke keluarga tuh. Nggak lagi punya saudara gitu. India, ketika lo pengen kuliah dulu, lo harus mikirin matang-matang. Apalagi buat lo yang pengen kerja prodi lu yang gak ada di Jakarta, buatan di Jakarta, buatan di luar kota atau gimana, pasti lo mikir, gue harus kuliah di universitas A, di universitas B, tapi di sisi lain, aduh gue ekonomi kurang dan gue nggak punya pengalaman lebih untuk pergi ke sana. Betul. Dan itu yang lebih bahaya guys. Nah, misalkan kita punya peluang di Jakarta atau di ya Jabodetabek, sekitaran Jabodetabek, mungkin bisa dibilang belum luar kota ya, karena masih sekitaran Jabodetabek. Nah, kita pikir lagi tuh, kira-kira gue harus kuliah atau kerja dulu gitu. Nah, Enggak, lu sendiri gimana? kalau gue sendiri ya, Lu Gua kan sih- baru lulus nih. betul, gue sendiri sih gue kerja Nah, kerja, ini kuliah. pengalaman juga ya buat lu pada. Ini juga si yang punya podcast juga lagi bimbang kayaknya. Begitu kawan cerita. Jadi gue di sini tadi ya tujuan gue SMK, gue SMK nih, kerja karena gue orangnya kayak tidak terlalu giat, nggak terlalu giat sih, nggak terlalu tekun dalam belajar. Nah, pikirnya gue habis kuliah tuh kerja, nggak kuliah, karena gue mikirnya gue tuh dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh gue nggak bener-bener nggak mikirin kuliah sama sekali, nggak mikirin mahasiswa, UTBK, SBMPTN, SNMPTN, karena pikirnya gue kerja. Nah, pas gue kerja nggak kerja, pas gue mau masuk ke SMK, niat awal gue adalah ketika
gue mau masuk ke jurusan multimedia, tapi Itu sayang dilema banget tuh kalau nggak udah dapet. masuk SMK. Nah, terus gue masuk ke jurusan seni. Gue masuk ke jurusan itu, awalnya gue ngerasa apaan sih ini jurusan kok kayak enggak banget gitu loh. Tapi pas lama-lama semester 2, 3 sampai kelas 12 enak juga sambil bisa mendalami gitu loh. Nah, setelah itu gue pikir-pikir kalau gue kerja juga gue bingung mau kerja apa dulu, karena kan dari awal emang gue nggak niat ke sini ya, nggak passion ke sini. Gue putusin gue kuliah. Iya, Jadi buat tuh yang pengen mikir kuliah apa kerja, ya lebih baik tanya sama diri sendiri, tanya sama passion lu, tanya sama apa sih yang sekarang lu kerjain, apa sih yang sekarang lagi lu kerjain. Nah, itu bisa jadi jawaban tersendiri buat lu yang pengen nanya kuliah apa kerja sih. ininya lebih berpikir dewasa aja sih. Betul. Soalnya lu tuh udah nggak kayak zaman SMP ya kan, kayak yang udah tinggal SMP sekolah gitu. Nah kalau kuliah kan udah ujung-ujungnya juga lu bakal cari duit gitu, Betul. pekerjaan gitu. Kalau lu mau kerja ya silakan, sebisa lu ya kan kerja kan bisa dipelajarin. Iya. Nggak mungkin dong tinggal lu gimana effort tuh buat nyari tuh kerjaan ya. Tuh. Mungkin itu aja pertanyaan yang keempat. Kita pertanyaan yang terakhir. Kira-kira nih setelah lu lulus mau lanjut kemana gitu? Tadi kita udah ngebahas seputar kerjaan, kuliah dan sebagainya. Sekarang lu mau lanjut kemana setelah lulus? Kalau kepengenan gue sih ya ini berjalan aja ya. Betul. Setelah gue kuliah kan gue mikir-mikir punya temen, banyak relasi gitu kan, banyak temen yang udah kerja juga ya kan. Ada juga temen gue juga banyak yang lulus lulus SMA SMK langsung kerja, ada banyak, dan kerjanya juga ya bagus, gaji bagus tuh Ya, lu tercukupi lah. betul. Bisa bilang ada gitu. Ada ya gitu ya, nggak muluk-muluk lu gaji sebulan 10 juta Betul. ya kan, ada aja pokoknya. Kalau ngomongin gue sih, kalau manajemen ya sebenarnya bisa masuk kemana aja, karena kan umum manajemen itu. Gue ngambilnya juga manajemen ekonomi yang umum, yang belajarnya ya macam-macam kayak akuntansi, jurnal itu, terus perhitungan algoritma macam-macam juga gue pelajarin. Gue pengennya sih ke bidang proyek ya. Proyek. Kenapa lu ngambil proyek tuh kenapa? Awalnya gue emang benci, Tapi lama-lama suka gitu. benci bisa jadi cinta. Betulnya pengalaman gitu. Iya, itu nggak cuma di percintaan. Betul. Di kehidupan pun juga sama guys. Kehidupan nyata pun di pekerjaan mungkin bisa terjadi. Betul. Awalnya kan gue nggak suka proyek ya, karena menurut gue banyak hitungan yang gak gue ngerti ya kan. Kayak ibaratnya garam dan gula gitu. Ibaratnya lu gula, ini garam beda banget. Jadi intinya tadi gue bilang gue mau masuk ke bidang proyek ya, apapun itu, mau di lapangan atau di kantor, yang jelas Proyek. Sebenarnya sih gue masih mikir ya, karena kan proyek itu butuh akurasi, terus pemikiran juga nggak sembarangan ya. Betul, karena kalau proyeknya tidak jelas, bangunannya rubuh gitu. Nggak cuma bangunan. Betul. Ada yang bikin jalan, Bikin jembatan, bikin terowongan, bikin masa ya gitulah pokoknya lah. Berhubung bokap gue juga ya, walaupun bokap gue lulusan SD, Oh iya deh. tapi ya dia ngerti lah tentang bokap. Jadi gue bisa nanya sharing. Betul. Jadi kesimpulan adalah status jenjang itu tidak menentukan masa depan. Buktinya Betul. bapaknya dia lulusan SD bisa tahu proyek A, B, C gitu. Jadi buat tuh yang misalnya ngerasa frustasi, ngerasa nyerah, aduh jenjang gue kok segini, gini, nah bersyukur, belajar cari pengalaman, belajar cari relasi dan fungsi kayak MTK jadi kan misalnya kan. Oke, jadi pesan gue buat anak-anak muda di luar sana yang mungkin masih kelas 10, kelas 11, 12, perbanyak pengalaman, perbanyak ikut organisasi. Karena jujur, organisasi itu penting, karena banyak ketika mau masuk ke jalur kuliah, ada dari jalur OSIS, kutu OSIS, itu penting buat kutu OSIS, jalur prestasi,
jalur rapot dan jalur bersama. Itu ada UTBK gitu. Untuk yang negeri ya. Itu untuk negeri. Ya. Kalau swasta beda cerita, ada jalur yang lainnya gitu. Kalau swasta jalur dalam. Karena kalau jalur Pantura beda cerita. Kita ntar mudik ceritanya. Mungkin tapi juga kalau di kuliahan lu nggak cuma OSIS, nanti kalau kuliah kalau lu matang di SMP SMK ikut OSIS, kuliahan juga ada BM. no, ada BEM. Jadi bisa demo mereka gitu. Demo tuh seru. Ini mau mati tidur gitu. Jadi itu aja perbincangan kita pada malam hari ini. Silakan di-share, subscribe, jangan lupa di-like juga, di komen juga. Dan gua tuh yang pengen nanya-nanya seputar apa aja bisa komen di bawah ini atau DM di Instagram gua. Gua Rido, Gua Apip dari Universitas UGM Depok. Universitas Gunadarma Margonda. Mantap. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Tuaga selanjutnya. Cabut.